di bagian dari map Kalahari. Dan kita akan langsung masuk ke game kita yang kedua, King Kodok, Kalahari. Here we go, Survivors. Let's go Survivor. Buat kalian yang nonton jangan lupa untuk dikasih share-nya. Kemudian juga spam like-nya terlebih dahulu guys. Kita minimal 2000 like di malam hari ini. Yuk, let's go. Bisa yuk kita buktikan Regin Indonesia mampu untuk memberikan like yang sangat luar biasa. Dan kita masuk menuju Kalahari. Beberapa tim melakukan pemencaran posisi yang sangat-sangat kita lihat terlalu menyebar. Kalian bisa lihat dari map yang ada, tidak ada penumpukan di dalam satu titik semuanya. Berusaha melakukan secure wrapping begitu saja, tapi timnas Jatim kali ini sudah mulai bertemu. Tembakan bakal coba dibuka terlebih dahulu. TOM guys nampaknya bakal coba untuk dimakan, tapi lihat bagaimana seorang Riz masih bisa meredam. Dapat satu walaupun terjadi tumbang juga pada akhirnya, dan sudah kehilangan 2 penggawa seharusnya dari Kraken, menyisakan 1 orang saja. Ya ampun, Kraken bakal sulit, dan benar saja diratakan 2 kali tusun Kraken. Kali ini dalam keadaan yang penuh tanda tanya, Bung Skyla. Wah, timnas Jawa berhasil mendapatkan 4 orang sekaligus tanpa ada casualties, dan lagi-lagi Kraken harus tumbang di posisi terbawah dengan hanya mendapatkan 1 poin saja. Bukan satu hal yang cukup baik, karena kita ingat ya, di game pertama Kraken ini bermain dengan tidak baik dan hanya mendapatkan 0 poin saja. Dan kali ini mereka harus bertabrakan lagi di early game dan membuat mereka harus pulang lagi kembali ke arah lobby di posisi yang ke-12 King Kodok. Tapi kita akan berpaling sedikit kali ini. Ada seorang Jerin yang sudah mulai terlihat di sana. Nems juga ditemani oleh 1 player yang berhasil menumbangkan orang tersebut, tapi Juan masih coba mencari di mana orang-orang yang baru saja menumbangkan temannya berada. Bergerak ke sisi sebelah kanan, tapi Nems sudah mulai mendengar adanya step yang coba bergerak ke arah dirinya. Igap melakukan repositioning dan mendapatkan vision terluas di bagian atas. Betul, posisinya bagus banget dari seorang Igap. Cuman kalau kita melihat kondisi dari timnas Jatim kali ini, mereka juga harus nahan dulu pertempuran yang mereka coba inisiasikan, mengingat sekarang kondisi mereka tidak full berempat di area confine. Ini resikonya bakal sangat besar untuk 2 orang yang tertinggal, karena dari seorang Rosta bisa jadi akan disambangi. Juan benar sudah datang, coba untuk diintip, masih belum connect tembakannya, tapi bisa memberikan damage balasan yang cukup besar dari seorang Rosta kali ini. Langsung coba Steffinya ditekan terlebih dahulu, dikeber oleh 2 orang, sudah pasti akan tumbang. Pada akhirnya timnas Jatim harus merelakan dari area confine mereka, dan mereka harus coba melakukan scrapping terlebih dahulu di area pinggiran demi bisa regrouping kembali. EVOS IC kali ini juga masih belum menunjukkan taringnya dari game yang pertama, Bung Skela. Yes, melihat adanya Kagendra yang mulai mendekat ke arah mereka, setup sudah mulai dilakukan. Sekarang hanya bagaimana caranya teman-teman dari EVOS IC bisa memanfaatkan jarak yang terpisah antara mereka dan juga Kagendra. Karena Kagendra pun kalau ingin mendekat ke arah mereka itu membutuhkan setidaknya 1 Tatsuya dari arah Crane yang berada di depan. Raf coba untuk maju ditemani oleh seorang Dead kali ini. Bella di sana coba untuk memberikan beberapa tembakan, tapi langsung ditumbangkan oleh City7. Dan tentu saja akan berpaling sejenak kali ini. Onyx yang baru saja mendapatkan buya akan berhadapan dengan tim Nas Jawa dan juga no counter. Oh, tapi lihat bagaimana seorang Jena mendapatkan 1 headshot terlebih dahulu, tapi belum cukup untuk EVOS IC bisa meratakan semuanya, karena sekarang dari seorang Sui juga sudah mulai terbaca dari segi posisi. Jena gak memiliki jalan keluar, tapi ada grapple hook. Aduh, masih fokus menggunakan metit, tapi tidak akan sempat dan berhasil coba di-take down pada akhirnya di tangan seorang OB. Kondisi dari seorang Sui juga udah mulai terbaca. Coba untuk dikejar dari 2 arah sekaligus. Ada Pesaka Sriwijaya, kemudian Kagendra juga, sehingga EVOS IC yang berada di area tengah-tengah tidak memiliki tempat untuk lari dan harus kandas pada akhirnya di posisi yang ke-11. Sayang 1000 sayang, tapi kita akan berfokus kembali kepada Kagendra. Kali ini akan meratakan posisi dari PSK Sriwijaya yang bermain cara terpisah. Terlalu jauh split up-nya kali ini tidak terbaca. Harusnya Raf juga masih coba untuk memantau. Rafnya meleng. Gak lihat dia, kondisinya benar-benar terfokus karena yang berbeda. Bahkan dari 1 orang dan berhasil itu take down di tangan 1 orang Genji. Walaupun pada akhirnya ternyata Genji juga harus tumbang, tapi setidaknya dia tetap sudah di-revive sama seorang Irap, dan City7 menutup semuanya. Pesaka Sriwijaya harus puas di posisi yang ke-10, Bung Skela. Kita melihat gimana shifting meta yang terjadi
di update kali ini membuat beberapa tim seperti Vesaka yang kita tahu ketika mereka gagal melakukan eksekusi biasanya mereka bakal langsung reset tuh. Hal ini tuh nggak bisa. Pilihannya ketika lu udah ada di middle of the fight, lu tinggal milih aja nih, lu mau selesai di sana atau lu nyisain satu orang dan melakukan reviving terhadap semuanya, tapi lu harus reset di mana resetnya tersebut tentunya lu bakal melakukan scrapping doang dan hal itu nggak baik gitu. Jadi kalau gue ngeliat dari meta yang terjadi sekarang, kalau lu mau fight, lu harus fight dengan sangat konsisten. Lu nggak boleh kehilangan satu orang pun. Lu harus tahu priority lu seperti apa. Karena kalau sampai hal tersebut gak lu milikin, itu bakal merugikan tim lu dengan sangat-sangat signifikan tentunya King Kodok. Betul, itu dia yang disayangkan ya kalau sampai ternyata dengan perubahan atau pergeseran meta yang ada ini ngebuat tim-tim justru tidak terbiasa gitu dan resikonya ya kayak tadi harus menerima tusun dan itu tidak bagus untuk kondisi tim apalagi mentality dalam 6 rangkaian kalau tusun di 2 game pertama impact-nya bakal gede banget gitu kan dan RRQ kali ini mereka juga udah ngamanin Arsenal, bagaimana mereka juga sudah melepas dari area refinery-nya, 2 orang juga tadi sempat di revive walaupun memang sudah ada 2 poin eliminasi juga yang dikantongi oleh RRQ Kazu. Mereka masih bermain dengan tempo yang berbeda, tidak seperti RRQ biasanya, tapi coba untuk menggunakan cara baru lagi. 6 poin eliminasi dari Kagendra, sekarang menjadi elim leader untuk di Kalahari. Tapi harusnya 6 poin eliminasi masih belum cukup untuk menutupi kekurangan Kagendra di hari kemarin yang benar-benar harus berada di peringkat paling bawah. Costa kedatangan tamu. Ya ampun, tamunya adalah sang raja King Onyx kali ini yang nampaknya sudah berhasil melantahkan 2 orang. Coba untuk melarikan diri, cabut dan tembakan ke arah seorang Igep berhasil. Terjatuh Igep dan menyisakan Chilzy seorang diri dan Onyx akan memburu Bung Skyla. Ya, Chilzy bakal dikejar habis-habisan. 2 player dari Onyx sudah mulai merapatkan barisan. Di depan mereka pun sudah ada satu tim lagi yang berbeda. Tapi Kagendra kali ini akan berhadapan dengan tim RRQ tentunya. Lawan yang bakal menjadi challenging untuk mereka. Raf sudah mulai terlihat. Dir coba untuk berputar. Satu player di depan. Ada satu ledakan yang diberikan oleh seorang Dudes dan berhasil menumbangkan seorang Raf. Dan Dead pun harus menyusul di sana. Membuat RRQ berhasil mendapatkan 2 player bahkan 3 dan selesai sudah. Untuk Kagendra bersamaan dengan Costa di sisi lain, King Kodok. Wah, nggak respect sih dari Kagendra sih main di tenda darurat tanpa ngebuka global sama sekali di situ cukup gue pertanyakan juga gitu kan. Sepeda itu kah Kagendra bahwa tim lawan ini nggak punya eksplosif sama sekali untuk meledakkan 2 orang sekaligus yang coba untuk nahan di area tenda darurat. Ini sekali lagi ya, kalau main di tenda darurat harus ada global respect demi bisa mengamankan posisi Adam. Mulai menerobos tadi berhasil menemukan 1 orang Nis dan sudah akan ada 1 target lagi yang bakal coba dimakan. Benar saja diserang Adam, meratakan 1 persatu anggota dari P3D yang sudah mulai terkunci. Crime masuk berduel, masih ada global, coba di jump shot dan selesai di tangan seorang Crime Youngs. Juga harus kandas pada akhirnya, juga harus menghilang pada akhirnya, tapi belum selesai karena timnas Jatim akan hadir sebagai orang ketiga. Momentum memang tidak tepat, tapi tembakan ke arah seorang Krem yang tepat membuat dari Onyx harus melepas pertempuran dan mereka akan melakukan reset sebisa mungkin mumpung masih zona kedua bergerak menuju zona yang ketiga nih Bung Skela. Yes, penggunaan pocket market untuk membeli langsung 1 mini launchpad tentunya bukan tanpa alasan. Mereka harus melakukan riset. Mereka tahu mereka sudah berhasil mendapatkan 10 poin eliminasi. Kehilangan seorang Crime tentu saja membuat mereka harus mundur karena mereka tahu 3 lawan 4 gak bakal menguntungkan mereka. Ditambah kalau mereka harus tumbang di posisi yang ke-7 akan sangat disayangkan dengan 10 eliminasi yang sudah berhasil mereka dapatkan. Tapi kali ini ARF sudah melihat adanya seorang Adrian yang dimainkan kali ini. Zax dan juga Kiki sudah berhasil untuk melakukan crossing menggunakan mini launchpad-nya barusan Kiko. Betul, mau nggak mau harus cabut karena posisi dari Dewa juga tadi tidak menguntungkan. Mereka dapat area low ground di area the sub, di mana kondisinya akan jadi cukup krusial jika RF terus menghajar mereka dari sisi atas, kemudian ada tim yang berada di area bawah. Serba salah, maka dari itu pindah posisi adalah kondisi yang paling baik untuk Dewa, apalagi dalam keadaan 3 orang barusan. Dan itu akan membuat dari Dewa at least bisa berkumpul kembali, regroup kembali 7 tim. Di menit yang ke-10 ini benar-benar chaos nampaknya untuk Kalahari karena
dengan adanya 5 tim yang tumbang, kita jadi jarang melihat pertempuran di area mid to late game kali ini. Semuanya berfokus terhadap objektif yang memang mereka miliki, yaitu bertahan selama mungkin di zona yang sudah ditentukan. Maka dari itu kayak pengamanan kompon jauh lebih penting gitu dibandingkan berebut kompon sambil maksa dan ada tim lain demi mencari pundi-pundi poin eliminasi gitu kan. Ya, tapi kalau lu ngeliat sendiri nih, King Kodok, menurut lu apa yang membuat turnamen kali ini, khususnya di hari kita yang kedua ini, di menit 8 bahkan sampai di menit ke-6 kita udah melihat hanya tersisa 8 sampai 9 tim aja. Apa yang ngebuat sampai bisa seperti ini? Apa karena adanya kesenjangan antara pro tim dan juga tim dari komunitas yang ngebuat hal tersebut mau nggak mau ngebuat pro tim tuh coba untuk mencari di mana lawannya untuk mendapatkan early kill point gitu. Iya, sebenarnya ini adalah bentuk adaptasi dari pro tim sih menurut gua. Karena di hari pertama mereka coba untuk main nahan segala macam, tapi mereka yang terus kena tabrak gitu kan. Resikonya jadi mereka tanggung. Banyak yang tusun juga dari pro tim, kemudian nggak dapat poin maksimal dari segi poin eliminasi. Maka dari itu di hari yang kedua udah kita nggak usah lagi ada coba untuk nahan placement. Kalau emang ketemu lawan ya tabrak, ketemu lawan ya hajar sekaligus. Kalau bisa kita cari lawan, bergerak ke tempat-tempat rame, tapi tetap menyisakan 1-2 orang untuk melakukan reset kalau memang gagal, dan hal tersebut dilakukan berkali-kali gitu kan. Karena di hari pertama kemarin itu benar-benar kerasa banget impactnya. Teman-teman dari pro tim coba untuk mainin ke arah late game, tapi mereka setiap rotasi selalu kena patah dari tim-tim komunitas, selalu kena tabrak juga, dan itu ngebuat mereka jadi banyak kagetnya. Sehingga di hari pertama nampaknya udah cukup jadi pelajaran. Di hari yang kedua Onyx pun udah mulai langsung bermain dengan sangat-sangat agresif, justru mencari pundi-pundi poin eliminasi, karena nggak mau jadi tim yang tertabrak, tapi mau jadi tim yang nabrak nih Bung Skela. Ya, itu benar banget sih. Karena kalau kita ngomongin teman-teman dari komunitas, tentunya mereka nggak punya drop zone yang pasti. Mereka juga menghindari beberapa titik sehingga ngebuat pragmatisme dari gamenya sendiri itu menjadi lebih banyak lagi, King Kodok. Banyak banget faktor yang ngebuat pada akhirnya tim-tim dari e-sport sendiri harus melakukan penyesuaian terhadap gameplay yang mereka coba mainkan. Tapi kalau kita lihat di bagian map kali ini, ada satu player, bahkan dua yang sudah mulai terlihat. Abai berhasil di take down di sana. Efraim sudah mulai terlihat. Dir coba melakukan satu rushing ke bagian depan, menjaga pergerakan lawannya. 1-2 tembakan sudah mulai dikeluarkan. Abai sudah mulai mendekat kali ini. Dia cukup sekarat, tapi masih ada inhaler yang coba digunakan. Dudes dari sisi belakang berhasil mendapatkan seorang Efraim di sana. Menyisakan Ilmi, dan Ilmi pun tidak bisa berbuat banyak. 10 poin eliminasi kali ini didapatkan oleh RRQ. Satu persatu dari no counter diabsenin gitu kan. Dan Onyx, rotasi mereka ternyata ditabrak oleh ARF kali ini. Wah, tapi ARF yang harus tumbang bertempur di luar zona tidak menguntungkan. Zero harus segera masuk ke dalam zona. Apakah masih bisa melakukan satu revive? 3 orang berarti masih bertahan dari Onyx, dan ini akan membuat Onyx bisa bermain di area late game. Cuman yang jadi pertanyaannya, dengan adanya sisa 5 tim, Onyx sisa bertiga, apalagi masih ada Dewa dan juga RRQ masih utuh, akankah bisa mendapatkan placement lebih baik atau justru tidak sama sekali? RRQ 10 poin eliminasi langsung dikantongi oleh mereka. Udah kelihatan Maal coba untuk memberikan respon. Zona di tangan dari RRQ. Info semuanya akan dicari untuk bisa memaksimalkan pundi-pundi poin eliminasi yang mereka miliki, dan mereka sudah mulai mendengar bahwa di area bawah kemungkinan bakal banyak tim yang akan segera hadir, karena hal tersebut adalah tempat yang jarang disambangi oleh beberapa tim sekaligus untuk masuk ke zona sekitaran Mammoth itu sendiri. Dan tadi kita melihat juga akhirnya pasukan 3 Kediri juga harus tumbang di posisi yang kelima, dan 4 tim yang tersisa semuanya masih menunggu zona selanjutnya demi bisa mendapatkan Buyah nampaknya Bung Skela. Yes, dan kali ini tentunya kontrol masih dipegang oleh tim RRQ. Satu-satunya lawan mereka yang mungkin bisa membuat mereka kehilangan kontrol tersebut adalah teman-teman dari Dewa United. Tapi kali ini Onyx tahu betul mereka sudah berhasil mendapatkan 15 poin eliminasi, dan mereka sudah melihat sisa jumlah yang alive. Kali ini membuat mereka hanya berpikiran untuk sekiranya gimana caranya kita masuk ke dalam zona terakhir dulu tanpa harus berantem. Dan ketika kita harus dipaksa untuk berantem, pastikan ketika berantem tersebut menjadi keuntungan untuk kita. Jangan sampai kita yang memulai, King Kodok.
Nah, itu bakal jadi penting juga tuh, karena dia yang memulai, dia yang akan kebaca posisinya, kemudian bisa dihajar sama tim-tim yang tersisa. Menghindari untuk mengambil resiko seperti itu adalah hal yang bagus, Wah. keputusan yang bijak di area late game, tapi Kiki dapat satu kepala ke arah seorang Zero di sana, membuat dari Odik harus terhenti langkahnya. Nampaknya coba untuk menahan diri sejenak, tapi zona udah dikantongi, seharusnya aman, RRQ mutar ke arah yang berbeda. Sisi kanan, searah jarum jam akan mereka mainkan, yang mana itu akan membuat dari RRQ Kazu melihat keberadaan dari Dewa. 3 tim tersisa, ada Dewa, Onyx, dan juga RRQ Kazu. 2 tim saya, 1 grand finalis dari FFRS Spring. Siapa yang bakal mendapatkan buya kali ini? Karena ketiganya sudah mulai saling mendekat. Ada Dudes kali ini yang coba untuk memainkan granatnya, sedikit meleset dengan adanya glue yang coba di pop up. Sayang 1000 sayang, tapi Dudes akan dibalikin dari eksplosifnya. Coba untuk meledakan untuk masih bisa bertahan dan masih bisa reset lagi. Zona akan bergerak, zona akan menjadi penentu. Kali ini Spotting harus segera masuk dalam zona yang ditentukan. Kondisi dari serang Dudes coba untuk menerobos terlebih dahulu. 1 jam saja berlakukan, berhasil. Dudes dan juga Abai berkolaborasi dengan cukup baik. Kiki Zex pun harus tumbang, tidak sempat memberikan perlawanan. Dewa akan terseok-seok. Mau kemana Adrian? Tidak bisa tumbang. Dia ada 4 lawan 3 kali ini. Akan coba dipaksakan. Zekis masih coba untuk meredam sejenak. Dan kalau kita melihat juga kondisinya masih cukup kuat kali ini. 1 buah scalar juga bakal coba dibuka. Riptide hitam yang membuat pertahanan hancur semuanya. Sisi tengah menjadi kendala. Tapi lihat bagaimana serang Abai juga harus tumbang terlebih dahulu menjadi 3 lawan 3. Kondisi kali ini memberikan kejutan dari serang Dudes. Berhasil nemuin 1, tapi Zero juga menumbangkan 1 orang bahas. Namun Zero bakal coba untuk dimakan dan RRQ Kazu akhirnya berhasil mendapatkan boya.